Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 mata kuliah pengolahan air untuk pertanian. Dosen pengampu Bapak Dr. Iswayudi SP MSI, dan nama saya Panca Maulana, NIM 2103011016. Saya Dea Andini dengan NIM 2003010034. Saya Puspita Sari dengan NIM 2003010004. Saya Vicky Azara dengan NIM 2103011030. Saya Renus Niar dengan NIM 2103011018. Saya Sumiati dengan NIM 2103011024. Irigasi adalah pengaturan air untuk menunjang pertanian dari sumber air yang tersedia ke suatu lahan dengan tujuan mengalirkannya secara teratur sesuai dengan kebutuhan tanaman pada saat suplai infiltrasi tanah tidak mencukupi untuk mendukung pertumbuhan tanaman sehingga tanaman bisa tumbuh dengan normal. Dengan Bapak siapa? Bapak Jainuddin alias Pak Uco. Saya adalah Ketua Juru Perairan Aceh Wilayah 3. Kalau kita di sini irigasi kita ini sebenarnya kan kita tak ada hujan. Itu peresmian jaringan irigasi di wilayah ini tanggal 10 bulan 10 1934 itu diresmikan jaringan irigasi. Dengan setelah merdeka ini ada penambahan kebutuhan sehingga hari ini jaringan irigasi di wilayah tugas saya ini ada 3 kabupaten: Aceh Tamiang, Aceh Timur, Kota Langsa, yang 9 bendungan besar, 172 pintu-pintu kecil. Nah, jadi ini meliputi daripada wilayah perairan ini. Kalau anggarannya itu besar, sangat besar kan. Pada tahun kemarin ada perbaikan pintu dan sebagainya, kantor pengamat itu ada penggelontoran mungkin sekitar 10 miliar kemarin itu kan. Kalau untuk pembangunan yang besar-besar gitu enggak per tahun, cuma ada OP operasional itu operasional pembabatan ini juga itu tidak tertentu kan. Kami petugas di jaringan wilayah 3 ini ada 23 orang beserta 3 juru dan 20 petugas pintu. Perawatannya ya seperti misalnya kadangkala sentimen udah banyak, kita mengusulkan ketika ada anggaran pengangkatan sentimen kan. Pembabatan ini rutin 1 tahun 4 kali kan, pembabatan jaringan ini. Ini kalau di wilayah khusus Langsa Timur itu wilayah persawahannya 873 hektar sesuai dengan data BPP Pertanian Kecamatan Langsa Timur. Kalau kadang-kadang debit air ini kecil, kalau tak ada hujan kita curah hujan tinggi, maka kita tidak terlalu repot pembagian air itu. Jadi kalau debit kecil itu maka kita harus membagi dari Sungai Indo, pembagian dari primer ke sekunder, ke sekunder ini. Jadi itulah kita harus banyak komunikasi dengan petugas-petugas. Pembagian itu tadi seperti ini jaringan ini namanya jaringan BAP. BAP bangunan alur Pinang. Alur Pinang tembusnya dia ke Sukarjo. Ini jaringan dari sini juga. Air ini kan sangat dibutuhkan banyak. Yang pertama dulu petani padi. Dan ada untuk kolam ikan. Nah, ada
juga menurut daripada kegiatan-kegiatan petani itu sendiri ya. Jadi ya ada yang budidaya ikan, ada yang padi kan gitu, ada yang juga penanaman palawija. Memang kalau yang sangat kita harus wanti-wanti pengontrolan air ini ketika masalah pertanian padi. Karena padi itu kan bukan tanaman air, tetapi tanaman yang membutuhkan air. Kekurangannya begini, kadang-kadang kita untuk mencapai setahun 3 kali panen ini, kadang-kadang kan kita punya masa kemarau. Jadi di situ kan air cadangan kita ini tidak cukup, maka di situ juga kita dibutuhkan konsentrasi tentang pembuangan air itu tadi. Kita kan sudah punya pintu-pintu pembagi ini, maka kita membagi, dan ketika itu terjadi nanti overtopping, maka kita harus buang ke laut. Harus ke laut. Berarti ada pembuangannya langsung? Ada di situ. Makanya komunikasi itu harus aktif ketika air curah hujan yang tinggi apa dan sebagainya. Jadi air itu harus kita lepas ke laut. Tidak boleh banjir ke desa-desa ini tadi, itu kan bermasalah.